Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan biarlah pujian penyembahan selalu ada di dalam hati kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Pikirkan Perkara di Atas. Kolose 3 ayat 1-4 berbunyi demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin. Saudara sekalian, orang Kristen sejati mengalami kelahiran baru. Dia mati dari kehidupan yang lama dan dia bangkit dalam kehidupan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, tentu saja orang yang sudah lahir baru itu harus berbeda hidupnya. Bukan beda pakaiannya, bukan beda rambutnya, tetapi berbeda orientasi kehidupannya. Tidak lagi mementingkan perkara-perkara duniawi. Walaupun kita masih hidup di dunia, walaupun kita harus mengerjakan perkara-perkara yang ada di dunia ini sebagai tanggung jawab kita. Tetapi fokus kita yang menjadi latar belakang pemikiran kita adalah perkara di atas. Perkara ilahi, perkara yang kekal, yang tidak fana. Saudara sekalian, kalau misalnya kita memberikan penawaran kepada seorang anak kecil, mau kelereng 10 biji yang berwarna-warni atau berlian 1 karat yang kecil. Saya yakin anak kecil akan pilih 10 kelereng. Kenapa? Lebih besar, lebih banyak, lebih berwarna. Tetapi kalau orang dewasa yang ditawari hal itu, mau 10 kelereng yang warna-warni atau berlian 1 karat, saya yakin orang dewasa pasti akan memilih berlian. Kenapa? Karena orang dewasa sudah tahu nilai mana yang lebih berharga dibandingkan sesuatu yang tampaknya bagus itu. Nah, begitu juga kalau kita kanak-kanak rohani, bahkan belum lahir baru, belum mengerti perkara spiritual, kita pasti akan mengejar hal-hal duniawi yang sementara. Oh, banyak orang banting tulang, peras keringat, kerja terus supaya dia dapat uang sebanyak-banyaknya. Tapi kita sadar kalau kita sudah lahir baru, pikiran kita tertuju pada Tuhan. Ya, kita memang perlu uang untuk makan, minum, kebutuhan sehari-hari. Tetapi kita sadar semuanya itu akan kita tinggalkan. Hidup manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, selebihnya mati. Maka kita harus mempersiapkan diri juga untuk perkara setelah kematian. Nah, jika pola pikir kita sudah memikirkan yang di atas, kita sadar jabatan dan kedudukan kita itu sementara. Maka ketika jabatan kita berakhir, kita sudah pensiun, kedudukan kita tidak kita lagi jabat, bahkan uang kita makin berkurang. Wah, kita tidak panik, stres, bingung seakan-akan kiamat sudah terjadi. Karena kita sadar itulah irama kehidupan manusia merintis dari bawah sampai pada puncak, tapi kemudian akan menurun, semuanya akan ditinggalkan. Kecuali apa? Iman kita kepada Tuhan dan karakter itulah yang kita akan bawa di dalam kekekalan. Makanya saya perhatikan ada orang setelah lahir baru. Wow, dulu mati-matian, gak ada untuk kerja, gak ada waktu untuk Tuhan, gak mau pelayanan. Rasanya dia hidup itu 1000 tahun lagi lah. Tapi setelah dia bertobat, dilahirkan baru oleh Tuhan, dia masih tetap bekerja, menghidupi keluarganya. Tapi dia lebih rajin ke gereja, mau sungguh-sungguh berdoa, melayani, menabur di ladang Tuhan. Karena apa? Dia menyimpan untuk kekekalan. Itulah orang yang pemikirannya, orientasi hidupnya sudah berubah. Dalam Matius 6 ayat 19 dan 20, Yesus sendiri pernah berkata demikian. Matius 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yesus berkata, jangan kumpulkan harta di bumi.
bisa dicolong orang, bisa dicuri. Kalau saudara punya rumah, rumahmu bisa terbakar. Kalau saudara punya deposito, keuangan, orang bisa nipu kita. Tapi kalau kita menabur di ladang Tuhan, apa yang kita miliki akan kita tinggalkan. Tapi apa yang kita tabur di ladang Tuhan akan kita dapatkan di dalam kekekalan. Makanya kita mau belajar menabur hal-hal yang sifatnya abadi bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, jadi orang yang sudah lahir baru, itu orientasi hidupnya berubah, mulai memikirkan perkara ilahi, pikirkan perkara di atas yang kekal. Lalu dilanjutkan bahwa kita adalah orang yang sudah percaya Yesus, sudah dibaptis, adalah orang yang mati dari kehidupan yang lama. Dan kalau orang dikuburkan, dia tersembunyi dari dalam tanah. Orang tidak bisa melihat lagi karena dia ada di dalam tanah tersebut. Nah, gambaran itu yang kemudian dipakai bahwa kita dikatakan tersembunyi bersama dengan Kristus. In Christ. Kita ini, kalau Bapa Sorgawi melihat kita, yang dia lihat adalah kita di dalam Kristus. Berarti yang Bapa lihat bukan kebenaran diri kita yang sangat terbatas, tetapi kebenaran Kristus yang sempurna. Sehingga kita harus selalu berada di dalam Kristus, tersembunyi di dalam Dia. Saudara ingat ketika tulah ke-10 anak sulung orang Mesir mati, Tuhan berkata kepada Musa, kasih tahu orang Yahudi, semua harus di dalam rumah ditutup dan mesti ada darah anak domba yang telah disembelih, yang diambil dan kemudian darahnya disapukan pada ambang rumah. Jadi semua orang yang berada di dalam rumah dan ada lambang darahnya itu, tanda darah, dia tidak akan dihukum oleh Tuhan. Apakah ada anak nakal di dalam? Ya tentu saja ada anak Yahudi yang nakal. Tapi selama dia di dalam rumah dan kemudian ada darah di ambang pintu rumah mereka, mereka tersembunyi di dalam Tuhan. Mereka tidak dihukum, mereka mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Begitu juga kita harus tersembunyi di dalam Kristus. Orang yang dibaptis mati dalam kehidupan yang lama, tersembunyi dalam Kristus. Tapi kalau Kristus datang kembali, kita juga akan mengalami kebangkitan bersama dengan Kristus. Sekarang kita bangkit secara rohani, tapi nanti waktu Kristus datang kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Kita mengalami kemuliaan di mana tubuh kita akan diubah menjadi seperti tubuh Kristus. Tembus tembok, bisa pindah cepat, bisa makan tapi tidak harus makan. Itulah tubuh yang akan kita miliki waktu kita masuk ke dalam kerajaan sorga, ke langit baru dan bumi baru. Itu sebabnya kita harus sadar dunia ini sementara. Jangan pikiran kita tertuju pada perkara-perkara lahiriah di bumi, tetapi pikirkan perkara ilahi. Saudara boleh berdoa untuk keuangan lebih baik, untuk pemulihan keluarga, untuk anak-anakmu bisa mendapatkan sekolah atau pekerjaan yang baik. Tapi ingat, jangan hanya berdoa untuk hal yang sementara, tapi berdoa untuk hal-hal yang sifatnya kekal. Karena itulah ciri orang yang telah mengalami kelahiran baru bersama Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini kami diingatkan supaya tidak hanya kami memikirkan perkara yang di bumi yang fana dan sementara, tapi kami memikirkan perkara ilahi yang kekal sampai selamanya. Jadikan kami orang-orang yang sungguh-sungguh berpaut kepada Kristus sampai seterusnya. Berkat atas kami dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin.